Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya smartphone di tangan kamu atau laptop di depan kamu itu bisa ngerti apa yang kamu mau? Nah, di balik semua layar, game, dan aplikasi canggih itu, ternyata ada sebuah bahasa yang super duper dasar. Hari ini kita bakal bedah tuntas bahasa rahasia itu, logika informatika. Atau gampangnya kita bakal ngintip cara komputer berpikir. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah benda mati, tumpukan sirkuit dan chip bisa tahu kapan harus nampilin notifikasi, ngalahin kita main catur, atau bahkan nyetir mobil sendiri. Ini tuh bukan sihir loh, ini semua murni soal logika. Dan kuncinya ternyata luar biasa simple. Semua keajaiban teknologi yang kita nikmatin sekarang, dari roket sampai kecerdasan buatan, itu semua dibangun di atas satu prinsip yang fundamental banget. Cuma ada dua pilihan, benar atau salah, nyala atau mati, 1 atau 0. Udah, itu aja. Oke, kita mulai dari pondasinya ya. Kalau kita mau ngebangun gedung pencakar langit, logika, kita butuh batu bata yang paling dasar. Nah, di dunia informatika, batu bata ini punya nama keren, yaitu proposisi. Jadi, apa sih proposisi itu? Gampangnya gini, proposisi itu adalah sebuah pernyataan yang jawabannya pasti. Cuma ada dua kemungkinan, benar atau salah. Udah, nggak ada tuh yang namanya mungkin, kayaknya atau tergantung. Pokoknya harus tegas, hitam atau putih. Contohnya gampang banget nih, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Itu proposisi, dan nilainya jelas, benar. Terus 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ini juga proposisi, tapi nilainya salah. Nah, buat komputer, dua-duanya ini sama-sama valid karena nilai kebenarannya itu jelas, nggak bikin bingung. Nah, kadang-kadang kita juga dengar istilah premis. Bedanya apa sih? Gini aja ngingetnya, premis itu sebenarnya proposisi juga, tapi dia itu proposisi yang kita pakai buat start sebuah argumen. Jadi semua premis itu udah pasti proposisi, tapi nggak semua proposisi jadi premis. Anggap aja premis itu proposisi yang lagi dapat tugas khusus. Oke, batu batanya udah siap. Sekarang, gimana cara kita nyusun batu bata ini jadi tembok, jadi rumah? Ya, kita butuh semen dan alat-alat pertukangan dong. Nah, di dunia logika, alat-alat inilah yang kita sebut sebagai operator logika. Alat pertama kita, yang paling simple, negasi, atau kita kenal sebagai not. Kerjanya cuma satu, ngebalikin keadaan. Bener-bener kayak saklar lampu. Yang tadinya bener jadi salah, yang tadinya salah ya jadi benar. Gampang kan? Kalau kita lihat tabel ini, kelihatan jelas banget. Kalau proposisi P itu true, maka bukan P atau negasi P udah pasti false. Begitu juga sebaliknya, sesimpel itu, nggak ada jebakan sama sekali. Contoh di kehidupan nyata ya, kalau gue bilang, hari ini hujan, itu sebuah fakta yang benar, ya otomatis pernyataan hari ini tidak hujan, pasti salah dong. Logis kan? Lanjut ke alat kedua, konjungsi atau yang lebih kita kenal sebagai N. Anggap aja operator ini tuh kayak penjaga gerbang yang super ketat dan perfeksionis. Dia cuma bakal bilang benar dan bukain gerbangnya kalau dua syarat sekaligus terpenuhi. Coba deh lihat tabelnya. Dari 4 kemungkinan kombinasi, cuma ada 1 yang bisa lolos, yaitu pas P benar dan Q juga benar. Sisanya, kalau ada 1 aja yang meleset, hasilnya langsung salah, nggak bisa nego. Contohnya pas banget nih. Kalau kamu bilang, saya belajar dan saya paham materi, pernyataan itu baru benar kalau kamu emang lakuin dua-duanya. Kalau cuma belajar tapi nggak paham, atau ngakunya paham tapi nggak belajar, ya berarti pernyataan kamu itu salah. Nah, sekarang kita ketemu sama kebalikannya si penjaga ketat tadi. Ini disjungsi alias OR. Kalau yang ini operatornya lebih santai, lebih fleksibel. Dia bakal bilang bener asal ada 1 aja syarat yang terpenuhi. Tabelnya juga nunjukin sifat santainya dia. Lihat deh. Satu-satunya cara biar hasilnya salah itu cuma kalau dua-duanya emang salah. Selama masih ada 1 aja yang benar, mau dua-duanya juga boleh, hasilnya bakal tetap benar. Gampang banget lolosnya. Misalnya kamu bilang ke teman kamu, gue makan nasi atau makan roti. Kamu makan nasi doang, pernyataanmu benar. Makan roti doang, benar juga. Ternyata kamu makan dua-duanya, ya tetap benar. Baru salah kalau ternyata kamu nggak makan apa-apa sama sekali. Oke, 3 alat dasar udah kita pegang nih.
Sekarang saatnya kita naik level. Kita masuk ke logika yang sedikit lebih kompleks yang jadi dasar dari semua perintah if-then di dunia coding, yaitu logika bersyarat atau implikasi. Yap, ini dia, implikasi atau jika maka. Cara paling gampang buat ngertiin ini adalah dengan nganggapnya sebagai sebuah janji. Anggap aja dia bilang, jika syarat P terpenuhi, maka saya janji hasil Q akan terjadi. Nah, pas kamu lihat tabelnya, mungkin ada yang sedikit bikin garuk-garuk kepala. Kenapa kok kalau premisnya salah hasilnya bisa benar? Tenang, ini bagian paling tricky, tapi ada penjelasan logisnya. Kita bahas sekarang juga. Kuncinya di sini, sebuah janji itu baru dianggap ingkar kalau syarat awalnya terpenuhi, yaitu P-nya benar, tapi hasilnya malah zong, Q-nya salah. Cuma di kondisi itu aja implikasi nilainya salah. Di semua kondisi lain, janjinya nggak dianggap dilanggar. Contoh ini ngebantu banget. Bayangin janjinya gini, jika saya belajar informatika, maka nilai saya bagus. Janji ini baru batal kalau kamu beneran belajar, syaratnya terpenuhi, tapi ternyata nilaimu jelek. Itu baru janji palsu. Tapi, kalau kamu dari awal nggak belajar, ya janji itu nggak berlaku kan? Mau nilaimu bagus atau jelek, kamu nggak bisa bilang janjinya diingkari. Makanya, nilainya tetap dianggap benar. Oke, kita sampai di operator terakhir dan bisa dibilang yang paling kuat. Bi-implikasi. Kalau implikasi tadi itu ibaratnya jalan satu arah, nah yang ini adalah jalan dua arah yang super ketat. Namanya jika dan hanya jika. Ini artinya, P dan Q itu ibaratnya sepaket, nggak bisa dipisahin. Pernyataan ini cuma akan dianggap benar kalau nilai kebenaran keduanya itu sama persis. Kalau nggak sama-sama benar, ya harus sama-sama salah. Lihat deh tabelnya. Jelas banget kan? Hasilnya benar cuma pas mereka kembar. Benar dengan benar atau salah dengan salah. Begitu nilainya beda, satu benar satu salah, langsung dianggap salah. Harus sinkron 100%. Ini contoh pamungkasnya. Saya lulus jika dan hanya jika saya belajar keras. Ini artinya ada dua hal. Pertama, kalau kamu lulus itu pasti karena kamu belajar keras. Kedua, kalau kamu belajar keras, kamu juga pasti lulus. Nggak bisa cuma salah satunya aja. Keduanya terikat mati. Jadi, inilah kelima alat super di kotak perkakas logika kita. Dari si pembalik not, si perfectionist and, si santai or, si pemberi janji if-then, sampai si kembar siam if and only if. Percaya atau enggak? Dengan cuma 5 alat ini, komputer bisa ngebangun semua kerumitan yang kita lihat setiap hari. Dan ini bagian yang paling keren. Kalau aturan-aturan sesimpel ini bisa jadi fondasi untuk menciptakan AI, game engine, dan semua software canggih, pertanyaannya adalah, dengan fondasi yang sama, apalagi batas selanjutnya yang bisa kita tembus? Bangunan gila apalagi yang bisa kita ciptakan dari sini? Nah, itu dia yang seru buat kita pikirin sama-sama.